Halo Sobat Podcast Penabur di 15 Kota. Jumpa lagi bersama saya Pak Boan dari BPK Penabur Jakarta. Dan saya Miss Dian dari BPK Penabur Bogor. Dengan tema kita hari ini Pak Boan sangat menarik nih di podcast hari ini. Tema kita hari ini adalah seberapa penting kamu di matanya. Wah, dalam banget ya tema kita pada hari ini, dan ini berhubungan dengan profil penabur. Profil apa tuh Pak? Believe in God dan respect to others. Believe in God and respect to others. Dan ada yang gak kalah menarik Pak Buan. Apa itu Miss Dian? Nah hari ini kita gak akan berdua aja nih untuk membahas tema ini. Oh. Bersama kita hari ini sudah hadir Ibu Pendeta yang cantik dari GKI Gunung Sahari. Mari kita perkenalkan Ibu Pendeta Febe Oriana. Halo. Ibu Pendeta Febe. Halo Pak Boan, halo Miss Dian, halo Sobat Penabur di 15 Kota. Gimana kabarnya nih Bu Febe? Ya baik-baik, terima kasih. Puji Tuhan semuanya baik. Puji Tuhan ya. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kita di sini di tengah banyak kesibukannya nih pasti ya Pak Buan ya. Iya, kan apa sih yang nggak buat penabur? Aduh, semua dikasih. Mau apa saya kasih. banget. Luar biasa Ibu Febe ya. Baik Ibu Febe, terima kasih atas kehadirannya di podcast kita. Tentu di tengah-tengah kesibukan Ibu sebagai pendeta jemaat ya di GKI Gunung Sahari ya. Ibu, baik. Nah, Bu Febe, kira-kira nih Bu Febe ya, tema kita saat ini kan seberapa berharga kita di matanya gitu ya. Nah, sebenarnya apa pandangan Alkitab ya berkaitan dengan hubungan antara believe in God dengan respect to others? Ya, itu aja pertanyaannya. Gak ada yang lain. Tenang, masih ada Bu. Masih banyak ya. Banyak. Iya, jadi Sobat Penabur, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mengaku bahwa kita percaya sama Tuhan, maka saya mengajak kita tidak hanya sampai di titik itu. Ya, tidak di titik itu saja kemudian berhenti. Ya udah, berdoa mah berdoa aja. Beribadah mah beribadah aja vertikal terus. Itu namanya tidak imbang. Jadi ketika kita bilang bahwa kita itu anak Tuhan, maka harus ada tindakan-tindakan konkret yang mengimbangi dasar-dasar iman Kristen kita. Ketika kita bilang, Tuhan, saya mencintai Engkau dengan segenap hati saya, maka itu harus teraplikasi dalam keseharian kita, dalam relasi kita dengan sesama, mengasihi sesama. Itu juga yang sebetulnya dinasihatkan kepada kita kalau kita mencoba untuk membuka kembali dasar Alkitab dari 1 Yohanes pasal yang keempat. Ya, tidak mungkin seseorang itu bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat kalau dia tidak mampu untuk mengasihi sesamanya. Ya, ini kan kalau dipikir logika masuk banget gitu ya. Gimana saya bisa mengasihi Tuhan? Saya bilang, Tuhan saya cinta banget sama Tuhan. Sementara Pak Boas yang di depan mata, Miss Dian yang di depan mata saya nggak bisa kasihi. Kan nggak mungkin banget gitu ya. Jadi hari ini sebetulnya kita diminta untuk lebih konsisten sebagai anak-anak Tuhan. Nggak cuma sekedar teorinya tahu, ke gerejanya iya, berdoanya iya, berpuasa iya, tetapi ayo lakukan dalam tindakan-tindakan konkret. Gitu. Berarti memang sangat berkaitan ya. Kayak salib gak sih Pendeta Febe ya? Ya. Antara yang vertikal dan horizontal itu kan gak bisa dipisahkan. Kalau hilang satu sisi aja ya, udah gak jadi salib kan. Udah gak jadi salib gitu. lagi. Oke. Nah, ada pertanyaan berikutnya nih Bu Pendeta Febe. Di Alkitab kan kita juga belajar nih tentang nilai-nilai misalnya kasih, pengampunan, toleransi. Nah, bagaimana nilai-nilai ini bisa membantu kita dalam berelasi dengan sesama yang ada di sekitar kita, terkhusus juga dengan relasi kita dengan Tuhan? Iya, nilai-nilai itu kan kita hidupi sehari-hari ya. Nilai-nilai ini sebetulnya nggak akan jadi apa-apa kalau tidak ada langkah konkretnya. Nilai-nilai akan ya udah begitu aja gitu ya, dihafalin setiap hari, diucapin setiap hari, nggak akan berefek apapun kalau itu tidak ada buah-buahnya. Nah, untuk menghasilkan buah kan maka kita harus bekerja. Kan gitu ya. Untuk menghasilkan buah, maka kita harus melakukan sesuatu, harus do something. Oleh karena itu, kalau tadi ditanya bagaimana kita harus berelasi, pertama-tama kalau sama Tuhan, kita itu harus memahami bahwa Dia itu spesial. Bukan pakai telur. Ya, ini bukan martabak. Ini bukan nasi goreng, tapi ini Dia, Kristus yang kita sembah. Kalau memperlakukan spesial tuh seperti apa sih? Seperti apa contohnya? Ya punya waktu khusus
yang nggak boleh diganggu gugat. Itu punyanya Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita di sekolah seringkali ada renungan pagi gitu ya. Saya nggak tahu nih anak-anak murid kadang-kadang kalau renungan gitu pikirannya mengawang-awang mau ambil nilai PH gitu ya. Mau ulangan, waduh. Padahal ini sebetulnya waktu khusus yang penabur ajarkan gitu ya, supaya ayolah dasarin dulu lah. Buat Tuhan dulu. Setelah itu nanti kita boleh ujian, ambil nilai, belajar, olahraga dan sebagainya. Jadi kalau kita mengatakan spesial, jangan diganggu deh, emang benar-benar buat Tuhan. Itu kalau relasi kita dengan Tuhan. Kalau relasi kita dengan sesama, maka kita diminta untuk menyadari bahwa setiap orang itu penting. Pak Boan itu penting banget buat saya. Bu Miss Dian penting banget buat saya gitu ya. Karena penting, maka kita memperlakukannya tuh nggak sembarangan gitu ya. Makanya kan diperlakukan dengan hormat, dengan sopan. Apa kabar hari ini gitu ya, disapa, dikasihi karena penting. Jadi setiap kita harus punya pemahaman yang sama, setiap orang penting, setiap orang berharga. Tapi di sisi lain kita juga harus tahu bahwa tidak ada relasi yang ideal. Ya, kalau kita sering ketemu mungkin kita bisa konflik nih, kita bisa berantem nih, kita bisa cekcok. Oleh karena itu maka dibutuhkan tadi nilai-nilai tadi, pengampunan, kasih, toleransi, saling maafin, saling sadar bahwa kita nggak sempurna, Miss juga nggak sempurna, Bapak juga nggak sempurna. Ya ayolah saling backup, saling bahu membahu kayak gitu untuk memelihara relasi dengan sesama, gitu. Memang untuk membangun relasi dengan sesama itu tidak mudah ya, Bu Febe ya, terutama kita sangat tidak mudah. Dalam konteks global ya, dalam konteks global saat ini kita kan hidup di lingkungan yang banyak orang berbeda-beda nih, ya di dunia kerja. Kayak kita bekerja juga di BPK Penabur ya, itu kan hidup di lingkungan teman-teman kita yang berbeda, ya baik berbeda latar belakangnya gitu ya, berbeda agamanya. Nah, kemudian perbedaan-perbedaan itu bagaimana memperkaya pengalaman kita untuk kita dapat menghargai satu dengan yang lainnya sehingga masing-masing saling berharga ini. Iya. Kalau mau kaya berarti mesti kerja. Kan gitu ya. Ya dong. Kalau mau cuan banyak mesti kerja. Sama halnya dengan ketika kita mau memperkaya diri dengan keberagaman. Berarti harus ada sesuatu yang kita lakukan, yaitu saling belajar. Saya bersyukur dan juga seharusnya setiap kita bersyukur kalau kita itu berada dalam kesadaran kita itu beragam. Saya beda dengan kamu. Saya memang gak sama dengan kamu. Nah, PR-nya adalah bagaimana dengan keberagaman ini kita bisa kelola dengan baik. Setiap kita harus memahami bahwa keberagaman adalah kekayaan. Gitu, udah kaya kan? Kaya banget kita ya. Kaya dengan aneka ragam latar belakang. Tapi mengelolanya dibutuhkan kerendahan hati. Ya, jangan selalu merasa dirinya paling hebat. Tapi haruslah selalu merasa bahwa saya harus belajar dari dia. Saya harus belajar dari orang lain. Misalnya, kalau dalam konteks penabur, guru dan karyawan, seringkali kita kedatangan orang-orang baru. Entah itu yang benar-benar newbie atau yang mutasi. Ya, orang pindah dari sini ke sini gitu ya. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Itu kan seringkali menguji kita. Ataukah kita sedang dilihat nih bagaimana respon kita ketika berhadapan dengan orang-orang baru. Kita menatapnya dengan tatapan tajam dan penuh sinis, ya. Senyumnya nggak enak banget. Atau kita menyambutnya dengan hangat. Halo, apa kabar? Gitu ya. Nah, itu sebetulnya ujian buat kita. Bagaimana menghargai keanekaragaman. Bagaimana menghargai orang-orang baru yang kita belum kenal sama sekali. Dan kita sambut. Begitu. Wow, luar biasa ya penjelasan dari Ibu Febe. Artinya dalam konteks kita walaupun beragam tetapi semuanya itu penting ya, di mata Tuhan ya. Ya. Biasanya kan kita kalau ngelihat orang lain ya yang berbeda kita lihat sebagai ancaman gitu. Tapi justru kita belajar bahwa orang lain itu mungkin justru membantu kita untuk mempertegas identitas kita sendiri ya Bu Febe ya. Ya bagaimana diri kita bisa dilihat orang lain itu kelihatan dari
cara kita berrelasi dengan cara kita orang-orang. memperlakukan orang lain. Oke. Waduh Pak Bohan, walaupun kita sebenarnya masih mau sharing-sharing lebih jauh nih dengan Ibu Pendeta VB, tapi karena waktu kita yang terbatas. Sudah selesai ya? Iya, nggak berasa ya Pak Bohan ya. Iya. Saya masih mau lagi padahal. Nanti next kesini lagi Bu. Ya. Jadi kita akan mendengarkan closing statement dari Ibu Pendeta VB. Ya, Sobat Penabur yang saya kasihi, kita bersyukur bahwa kita diciptakan berbeda. Tetapi saya mengajak kita untuk berada dalam pemahaman bahwa setiap orang penting dan setiap orang berharga. Oleh karena itu, karena dasar iman kita kepada Kristus, maka kita sudah seharusnya mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, saya mengajak kita untuk melakukan gerakan-gerakan simple ini supaya tema kita hari ini nyantol banget di benak kita ya. Pak Bohan dan juga Miss Dian boleh tiruin saya. Ayo. Boleh. Sobat Penabur, kita akan tirukan gerakan sederhana ya. Tahu gerakan ini? Ya, jangan digoyang-goyangin, cukup begini aja ya. Ngomongnya loving God, loving others. Kalau loving berarti begini terus. Loving God, loving others. Bisa Pak Bohan dan Miss Dian? Bisa. Ya. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Loving God, loving others. Waduh, terima kasih banyak Ibu Pendeta VB. Dengan demikian berarti berakhirlah podcast Penabur dengan tema seberapa penting kamu di matanya. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Penabur dalam apa Pak Bohan? YouTube PLC, Spotify, dan Noise PLC. Sampai jumpa di podcast Penabur berikutnya. Bye-bye. Bye.